tahun, Kabu menyatakan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Ana, namun hanya menjadikan Ana sebagai objek eksperimen cuci otak dan menjadikan Ana sebagai hewan peliharaannya. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman baik, kali ini Abang Jerry akan membahas kasus yang sangat mengerikan sekali yang berasal dari negara matahari terbit ya teman-teman. Tanpa banyak bacot, kita akan memasuki ke dalam pembahasannya. Let's go. Bagaimana jika seseorang menculikmu dan hanya mengamatimu serta menganggapmu sebagai hewan peliharaan, teman-teman ya, tanpa adanya kekerasan yang pernah dia lakukan kepadamu? Inilah sebuah cerita yang cukup menyeramkan dari seorang pria di Jepang yang menculik seorang gadis selama 2 tahun, teman. Seorang pemuda bernama Kabu Tarauchi pada saat penculikan itu terungkap berusia 23 tahun. Masa lalunya dikenal sebagai pria yang normal seperti layaknya kebanyakan orang, teman. Dia sangat berprestasi di sekolah dan perkuliahannya, namun dia tidak pernah bergabung dalam komunitas manapun dan sama sekali tidak punya lingkaran pertemanan pada waktu Kabu menginjak kelas 3 SMP, teman. Dia secara perlahan mulai mengisolasi diri dari pergaulan sampai tidak ada yang curiga sama sekali bahwa Kabu akan melakukan sesuatu yang menjadikan namanya terkenal sebagai penculik berpenyakit mental. Keluarga menyatakan bahwa mereka ingat kalau Kabu dari dulu sangat terobsesi dengan anime. Karena obsesinya itulah Kabu lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Kabu sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan besar yang membuat barang-barang pencegah kejahatan seperti alarm anti maling, pintu mencegah anti maling berteknologi tinggi dan sebagainya, teman. Sehingga orang tuanya sebenarnya mampu memberikan fasilitas apapun yang dibutuhkan Kabu untuk bisa mengejar cita-citanya, teman. Setelah lulus dari SMA, Kabu lalu belajar di Universitas of Chiba, salah satu universitas bergengsi di Jepang, teman, yang terletak di prefektur Chiba. Di sela-sela kuliahnya di Universitas of Chiba, Kabu juga memperoleh kesempatan untuk pergi ke Kanada untuk mengambil sekolah pilot, teman. Dia hanya menghabiskan waktu 4 bulan hingga dia bisa mendapatkan lisensi pilotnya dan menerbangkan pesawatnya sendiri. Terlepas dari prestasinya yang sangat unggul di bidang akademi, Kabu ternyata menyimpan rahasia besar yang mana dia mengaku bahwa sejak dia duduk di bangku SMP, dia mulai terobsesi untuk mencari gadis yang sekiranya lebih lemah, teman, untuk dijadikan objek eksperimen. Selama dia sekolah, itulah dia mulai mencari gadis untuk diculik, teman. Namun obsesi ini terwujud ketika dia baru beberapa bulan pulang dari Kanada. Seorang gadis cantik yang berasal dari Asaka Prefektur Saitama dengan nama samaran Ana Saito, teman-teman ya, baru berusia 13 tahun saat penculikan itu terjadi pada tahun 2014. Ana dikenal sebagai gadis yang ceria, baik hati dan sangat dekat dengan kedua orang tuanya, dan salah satu hobinya adalah penari balet. Pada tanggal 10 Maret tahun 2014 seperti biasa, Ana yang pulang sekolah sekitar jam 4 sore seharusnya sudah berada di rumahnya. Namun ketika orang tuanya kembali ke rumah, mereka tidak menemukan Ana di rumahnya dan mereka malah menemukan sepucuk surat di kotak surat depan rumahnya, teman, yang berisi kata-kata "Aku ingin istirahat dari sekolah dan rumah, jangan cari aku", teman ya. Orang tuanya yang kaget melihat surat itu kemudian menelpon semua teman Ana dan pihak sekolah Ana untuk mencarinya, teman. Namun tidak ada yang tahu kemana Ana pergi. Namun salah satu tetangga Ana mengatakan bahwa dia sempat melihat anak yang baru pulang sekolah dan belum sempat masuk ke dalam rumahnya didatangi oleh seorang pria yang mungkin kira-kira umur 20 tahun, teman. Itulah saat terakhir Ana terlihat di rumah orang tuanya, teman. Lalu melaporkan hilangnya anak secara resmi ke kepolisian di sana, teman. Polisi yang menerima laporan itu lalu melakukan pencarian terhadap Ana. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi sama sekali belum menemukan petunjuk apapun terkait dengan hilangnya Ana tersebut, teman. Namun polisi hanya menemukan sebuah cap di atas surat yang diduga ditulis oleh Ana, teman, di mana surat itu bercapkan kode yang berasal dari kota Chiba yang kurang lebih 68 km jauhnya atau sekitar 1 jam menggunakan mobil. Hal itu menambah kepanikan untuk keluarga Ana, apalagi di kota Chiba mereka tidak memiliki kerabat di sana. Polisi juga sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang pria yang diketahui aneh di depan rumahnya. Walaupun tetangga Ana sudah bersaksi, polisi kemudian meluaskan pencarian mereka ke kota tetangga seperti penyebaran poster dan pengumuman orang hilang atas nama Ana ini. Berbulan-bulan pencarian tampaknya berusaha polisi tidak membuahkan hasil. Dalam pencarian Ana sepertinya sudah menurun karena polisi sama sekali tidak dapat menemukan titik terang terkait keberadaan Ana ini. Hingga 2 tahun lamanya, namun orang tuanya Ana tidak menyerah dan tetap yakin bahwa Ana akan pulang ke rumahnya.
Walaupun pada saat kelulusan para siswa di sekolah memberikan penghargaan terakhir kepada Ana yang seharusnya dia juga hadir dalam acara kelulusan siswa dan siswi itu. Hingga pada akhirnya ibunya mendapatkan telepon dari seorang wanita yang tepat 2 tahun setelah kepergian Ana dari rumahnya pada bulan Maret 2016. Ibu Ana menerima telepon dari seorang wanita yang sepertinya dia mengenal suara wanita itu. Di ujung telepon Ana mengabarkan kepada ibunya bahwa dia masih hidup. Dia menggunakan telepon umum di sebuah stasiun kereta di Tokyo dan meminta agar polisi menjemputnya di sana. Ibunya yang merasa yakin bahwa wanita itu benar-benar anaknya, yang kemudian meminta untuk menemukan pihak security di stasiun agar dia lebih aman sebelum polisi menjemput si anak ini. Polisi yang mendapat laporan Ana ditemukan di salah satu stasiun kereta di Tokyo kemudian menjemputnya. Benar saja dia adalah anak Saito yang 2 tahun lalu dinyatakan menghilang. Ana ditemukan dalam keadaan sangat baik dan sehat serta tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kabar ditemukan Ana langsung menyebar di seluruh Jepang. Ana pun dibawa oleh polisi untuk ditempatkan di rumah yang aman dalam pengawasan polisi. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Kemanakah Ana selama 2 tahun? Apakah Ana pergi begitu saja dari rumahnya atau seorang terlihat secara langsung dalam menghilangkan anak ini? Pengakuan Ana selanjutnya menjadi lebih menyeramkan yang akan membuka semua perlakuan Kabu kepada Ana sesaat setelah Ana diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka langsung meminta keterangan dari Ana guna mengumpulkan informasi terkait hilangnya dirinya 2 tahun lalu. Ana berkata bahwa setelah dia pulang sekolah, seorang pemuda yang diketahui sebagai Kabu yang mengaku sebagai pengacara datang menemuinya di depan rumah yang dengan mobil putihnya. Ana sempat terkejut karena Kabu mengetahui nama lengkap Ana dan alamat rumah serta nama kedua orang tuanya. Yang sebenarnya berminggu-minggu sebelumnya Kabu sudah melakukan penguntitan kepada Ana rumahnya dan menemukan beberapa bunga di halaman yang tertulis nama lengkap Ana. Kabu juga melakukan riset untuk mencari tahu profil dan latar belakang keluarga Ana. Pada saat Ana ditemukan, Kabu bilang bahwa orang tuanya Ana akan bercerai dan dialah yang menjadi pengacara untuk perceraian orang tuanya. Kabu juga mengatakan bahwa orang tua Ana yang akan bercerai sebenarnya berencana untuk membunuh Ana dan menjual organ Ana ke pasar gelap untuk melunasi semua hutang orang tuanya, dan Kabu mengaku bahwa dia datang untuk menyelamatkan Ana. Kabu juga menunjukkan sebuah rekaman suara yang terdengar seperti suara ayahnya Ana bahwa mereka berencana membunuh Ana, yang belakangan diketahui bahwa rekaman suara itu palsu yang diedit oleh sebuah aplikasi suara untuk mengelabui Ana yang masih berusia 13 tahun. Ana mengaku tidak bisa berpikir jernih dan terlalu cepat percaya kepada Kabu yang datang untuk menyelamatkannya dari rencana pembunuhannya. Ana yang kemudian dibawa oleh Kabu ke sebuah apartemen dan tinggal di sana selama 2 tahun. Kabu melakukan pencucian otak kepada Ana dengan penekanan bahwa Ana ditelantarkan oleh orang tuanya. Ana juga tidak dibutuhkan lagi oleh orang tuanya. Ana bahkan akan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Kabu menjalankan taktik itu seolah-olah dia menjadi pahlawan atas penderitaan yang dialami Ana. Selama 2 tahun itulah Ana terkunci dari luar dan harus tinggal di dalam kamarnya. Walaupun selama 2 tahun itu Ana juga terkadang dilepas secara bebas oleh Kabu. Ana juga dirawat oleh Kabu seperti adiknya sendiri. Ana tidak pernah menerima kekerasan fisik dan verbal dari Kabu. Bahkan Ana tidak pernah sekalipun disentuh oleh Kabu. Ana juga diberikan akses internet dan televisi serta mesin pemanas air untuk mandi. Semua fasilitas justru dari seorang penculik jauh daripada penculik pada umumnya. Semua kebutuhan Ana juga dipenuhi oleh Kabu, mengingat Kabu berasal dari keluarga yang cukup kaya. Di dalam kamarnya Ana sebenarnya ada balkon yang langsung menghadap keluar. Bahkan Ana juga seringkali ditinggal sendirian di dalam apartemen tanpa pengawasan dari Kabu ini. Kabu juga sehari-hari selalu pergi kuliah seperti biasa, bahkan Kabu juga pergi bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Yang lebih gila dari semua itu, tetangga apartemen Kabu tidak pernah menyadari bahwa ada seorang wanita yang tinggal di dalam apartemen Kabu. Mereka juga tidak pernah mendengar suara jeritan wanita, suara teriakan, maupun suara minta tolong. Kabu dan Ana sempat pindah apartemen dari kota Chiba ke kota Tokyo beberapa bulan kemudian. Lalu apa yang menyebabkan Ana baru pulang ke rumah setelah 2 tahun? Dia tinggal di apartemen Kabu yang sebenarnya dia punya banyak sekali kesempatan untuk bisa lari dari sana. Bahkan bahwa beberapa bulan sebelum dia kabur dari apartemen Kabu, dia sudah pernah coba untuk kabur dari sana. Di sebuah taman, Ana bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengurus anaknya yang meminta bantuan, namun ibu itu
tetap menolak Ana dengan alasan tidak mau berurusan dengan Ana. Hal itu pun lagi-lagi dialami oleh Ana yang kedua kalinya, ya, bahwa Ana mendapatkan penolakan dari seorang wanita ditemui di jalan. Dari situlah Ana berpikir bahwa dirinya memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh dunia. Dan secara tidak sadar sudah membenarkan perkataan Kabu yang mengatakan dia ditelantarkan. Namun 2 hari sebelum Ana kabur dari sana, Ana melihat pemberitaan di internet bahwa dirinya sedang dicari oleh kedua orang tuanya. Ana juga melihat laporan resmi dari orang tuanya Ana tentang hilangnya Ana. Hal inilah yang kemudian mendorong Ana untuk mempercayai bahwa sebenarnya orang tuanya selama 2 tahun mencari dirinya. Pada hari kaburnya Ana, dia menemukan uang senilai 500 yen atau sebesar 50.000 di dalam apartemen Kabu. Kebetulan Kabu juga bilang akan pergi untuk berbelanja kebutuhan makanan di sebuah supermarket. Kabu dengan sengaja tidak mengunci pintu kamar Ana dari luar karena kepercayaan bahwa Ana tidak akan pernah pergi kemana-mana. Namun dugaan Kabu salah. Ana sudah mempersiapkan rencana pelarian dengan uang 500 yen tersebut. Disitulah Ana kabur dari sana menuju ke stasiun kereta dan menggunakan uang itu untuk menelepon ibunya di rumah lewat telepon umum. Setelah polisi mendengar pengakuan Ana, polisi langsung mencari keberadaan Kabu Terauchi di apartemennya. Namun Kabu tidak pernah pulang kembali ke apartemennya setelah mengetahui Ana berhasil kabur. Keesokan harinya, seorang pengantar surat di Suzhou yang jaraknya sekitar 200 km dari Tokyo menelpon para medis untuk meminta bantuan karena dia bersama dengan seorang pria pemuda berjalan sendirian tanpa arah. Dengan baju berlumuran darah, pemuda itu berkata bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di sebuah hutan. Ketika tim para medis datang menolong pemuda itu, dia pun langsung dibawa ke rumah sakit dan menerima perawatan. Namun pihak rumah sakit memperhatikan bahwa pemuda itu adalah seorang yang sama yang sedang dicari oleh polisi sejak sehari sebelumnya. Atas dugaan penculikan anak, Saito, pihak ke rumah sakit kemudian mengkonfirmasi identitas Kabu dan melaporkan kepada polisi. Polisi pun bergerak cepat menangkap Kabu setelah dia mendapatkan perawatan. Kabu yang mengaku bahwa dia panik, dia berusaha mengakhiri hidupnya sendiri namun gagal. Sehingga seorang pengantar surat menemukan terluka. Dia juga mengaku bahwa dia menculik Ana Saito dan berusaha memanipulasi pikiran Ana dengan melakukan pencucian otak, menanamkan kebencian kepada orang tuanya serta agar Ana mau tinggal bersama dengannya. Kabu juga menjelaskan kepada polisi bahwa berencana menculik itu sudah ada dalam pikiran bertahun-tahun sebelum sejak dia masih duduk di bangku sekolah pertama. Kabu Terauchi kemudian menjalani persidangan perdananya pada tahun 2016 sebagai terdakwa kasus penculikan anak Saito ini. Kabu merasa terguncang, dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya bisa menjeratnya dalam hukuman. Kabu menyatakan bahwa memang dia membawa Ana ke apartemennya dan merawat beberapa minggu pertama, namun Ana dengan sukarela tinggal di sana. Hingga 2 tahun Kabu menyatakan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Ana, namun hanya menjadikan Ana sebagai objek eksperimen cuci otak dan menjadikan Ana sebagai hewan peliharaannya untuk menemani kesendiriannya karena Kabu sudah menarik diri dari lingkungan dan pergaulan sosial. Walaupun dia masih aktif berkuliah dan bekerja di salah satu perusahaan, tapi polisi yang mendengar pengakuan mengejutkan itu menyerahkan Kabu ke psikologis. Dalam hasil evaluasinya, Kabu didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia. Atas dasar inilah pengacara meminta agar Kabu tidak ditahan secara pidana karena dia mengalami penyakit mental yang memicu melakukan semuanya. Terlebih lagi penyakit ini diduga sudah diidap oleh Kabu sejak dia di bangku menengah pertama, namun pada akhirnya hakim menolak pembelaan pengacara karena alasan penyakit mental sebab Kabu dinilai sangat pandai dalam memanipulasi pikiran anak dan sudah merencanakan penculikan jauh dari sebelumnya. Kabu juga sempat melakukan riset untuk bisa mendapatkan data dari keluarga Ana sehingga hakim menilai bahwa Kabu mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Pada persidangan akhir tahun 2018, Kabu divonis menerima hukuman penjara karena secara sadar melakukan penawanan. Dari kasus ini, pihak Universitas of Chiba mengambil langkah tegas dengan mencabut gelar sarjana yang beberapa bulan sebelumnya dia baru didapatkan oleh si Kabu Terauchi ini. Mungkin cukup kita membahas video kali ini, teman. Semoga ada manfaat baik yang bisa kita petik dengan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe, Bang Jerry doakan semoga panjang umur sehat selalu dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.